Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Imam untuk Anissa bab 34. Oke, aku tahu dulu sikapku kurang baik padamu. Tapi mohon jangan seperti ini, Nis. Apa kamu suka jika aku mengemis cinta di hadapanmu? Tanya Imam. Bukan begitu, Pak. Tapi aku rasa saat ini Bapak berlebihan, sahut Anissa. Aku tidak berlebihan. Aku hanya berusaha menebus dosaku selama ini, karena telah mengabaikanmu. Seperti inilah bentuk cintaku padamu, Nis. Aku menyesal karena terlambat menyadarinya, ucap Imam. Sebenarnya Imam malu bersikap seperti itu. Namun mau bagaimana lagi? Anissa sudah terlalu dekat dengan Yusuf. Ia cemburu sekaligus takut jika wanitanya itu ditikung. Sebab saat ini hanyalah Anissa wanita yang ia yakini memiliki perasaan tulus terhadapnya. Anissa tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Bapak tidak perlu banyak bicara. Sekarang buktikan saja jika memang perasaan Bapak itu tulus. Saya pun butuh waktu untuk memastikan bahwa saya bukan sekedar pelarian, ucap Anissa jujur. Imam memejamkan mata, kemudian dia mengusap wajahnya karena frustasi menghadapi sikap Anissa yang keras itu. Baiklah jika itu yang kamu mau, ucap Imam lemas. Kemudian dia melajukan kendaraannya kembali. Sejak saat itu Imam jadi diam. Apa dia marah sama aku? Batin Anissa. Ternyata ia justru penasaran ketika dosennya itu diam saja. Imam sengaja tidak mengatakan apapun. Ia khawatir apa yang keluar dari mulutnya akan membuat Anissa ilfil padanya. Sabar Imam, kamu tidak bisa memaksanya begitu saja. Kamu harus sadar bahwa ini memang terlalu cepat, batin Imam. Beberapa saat kemudian mereka sudah sampai di kafe. Saat mobil Imam tiba di parkiran, mobil Yusuf pun baru saja berhenti di sana. Hati Imam terasa panas membayangkan bagaimana Anissa akan bekerja dengan pria itu. Meski mungkin Yusuf tidak akan seharian di sana, setidaknya mereka akan berinteraksi cukup lama. Namun ia tidak ingin Anissa kesal padanya, sehingga Imam berusaha menahan cemburu meski ekspresinya tidak dapat disembunyikan. Anissa pun menoleh dan ia menyadari bahwa wajah Imam sudah kaku. Apa dia sekesal itu? Mungkinkah dia merasakan yang sama seperti ketika aku melihatnya bersama wanita itu? Gumam Anissa dalam hati. Terima kasih atas tumpangannya ya Pak, ucap Anissa. Iya, selamat bekerja, jawab Imam. Ia sengaja tidak turun karena takut terbawa emosi. Dengan berat hati, Imam membiarkan Anissa turun sendiri. Kemudian Yusuf pun langsung menghampirinya. Assalamualaikum, Nis. Sapa Yusuf dengan wajah begitu ceria. Ia senang bisa bertemu Anissa kembali. Imam mencengkeram setir mobil karena terlalu kesal melihat sikap Yusuf. Sekarang aku emang belum punya hak. Tapi jika dia sudah resmi jadi istriku, jangan harap kamu bisa menatapnya seperti itu lagi, geram Imam. Kemudian dosen itu langsung pergi meninggalkan kafe tersebut. Anissa menoleh kala mobil Imam melewatinya. Ia jadi merasa bersalah karena tak bisa menjaga perasaan calon suaminya itu. Waalaikumsalam, Mas. Udah pulang? Tanya Anissa basa-basi. Iya, alhamdulillah urusannya beres lebih cepat, jadi aku bisa langsung pulang lebih awal, sahut Yusuf. Ia tidak bisa berlama-lama di sana karena merindukan Anissa, sehingga Yusuf berusaha menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin, supaya bisa segera kembali. Masuk yuk, ajak Yusuf. Mereka pun masuk ke kafe kemudian melanjutkan pekerjaan di ruangan yang sama. Yusuf sangat bahagia karena bisa bekerja bersama Anissa. Ia berharap ke depannya hubungan mereka bisa lebih dari sekedar partner kerja. Namun Yusuf belum berani mengungkapkan perasaannya, karena saat ini masalah Yakub belum selesai. Siang hari saat Anissa baru kembali setelah makan siang di luar, Yasmin datang menemuinya. Wanita itu mengetahui tempat Anissa bekerja karena belakangan ini sempat membuntuti Imam. Bisa kita bicara empat mata? Tanya Yasmin saat berhadapan dengan Anissa di dekat pintu kafe. Mau apa lagi dia? Batin Anissa. Ia ingin menghindar, namun sepertinya wanita itu akan penasaran dan terus mengejarnya.
Akhirnya Anissa pun mau bicara dengan Yasmin. Ia mengajak wanita itu untuk duduk di kursi yang ada di teras depan kafe tersebut. Silakan, ucap Anissa. Mereka pun duduk berhadapan. Langsung aja ya. Aku tahu sekarang Imam sedang berusaha mendekati kamu, ucap Yasmin. Anissa masih belum menunjukkan respon. Ia yakin Yasmin datang menemuinya untuk merusak hubungannya dengan Imam. Semoga kamu gak tergoda begitu aja ya. Sekarang kamu pikir deh, hubunganku dan Imam itu udah lama banget. Menurut kamu, apa dia bisa melupakanku dengan mudah begitu saja? Tanya Yasmin. Maaf ya mbak, kamu gak perlu ikut campur masalah pribadi saya. Kalau mbak datang ke sini hanya untuk membahas Pak Imam, lebih baik mbak pergi, ucap Anissa tegas. Ia tak ingin membuka jalan bagi perusak hubungannya. Eits, tunggu dulu. Aku tahu kalau kamu itu udah suka sama Imam sejak lama. Sebagai sesama wanita, aku bisa lihat dari sikap kamu. Tapi, apa kamu sebodoh itu sampai percaya bahwa dia bisa berpaling dengan mudah? Selama ini dia selalu memohon supaya aku mau menikah dengannya. Aku tebak. Pasti sekarang dia sedang melakukan hal yang sama ke kamu, kan? Tanya Yasmin. Sebenarnya ia berani menebak seperti itu karena tahu Imam sudah membeli cincin untuk Anissa. Ia pun pernah mendengar Imam menghubungi temannya yang bekerja di KUA. Ia tidak rela jika mantan tunangannya itu menikahi Anissa, sehingga ia berusaha untuk menggagalkan pernikahan mereka. Anissa menelan saliva. Saat ini ia memang sedang ragu dengan perasaan Imam. Ia berharap ucapan Yasmin hanya omong kosong. Namun wanita itu malah membuka sebuah file di ponselnya. Kemudian ia memutar rekaman suara. Anissa pun dapat mendengar rekaman suara ketika Imam memohon supaya Yasmin mau menikah dengannya. Yas, kapan kamu siap untuk menikah? Aku cinta banget sama kamu. Aku mau kamu yang jadi ibu dari anak-anakku nanti, suara Imam. Hati Anissa terasa seperti terbakar api. Tubuhnya pun panas saat mendengar Imam mengatakan bahwa dirinya hanya ingin Yasmin yang menjadi ibu dari anak-anaknya kelak. Belum selesai sampai di situ, Yasmin pun memutar beberapa rekaman suara yang lebih menyakit hati Anissa lagi. Selama bertahun-tahun, tidak ada wanita manapun yang bisa menggantikan kamu di hatiku, Yas. Bahkan digoda sekalipun aku tidak akan terpengaruh. Tolong kamu jangan siksa aku seperti ini, suara Imam lagi. Setelah itu Yasmin pun memutar banyak rekaman-rekaman lainnya. Cukup, ucap Anissa. Ia sudah tidak sanggup untuk mendengarnya. Bahkan kini air matanya menggenang. Lebih baik kamu pergi, saya masih banyak kerjaan, ucap Anissa sambil berdiri. Yasmin pun langsung berdiri. Nis, niatku baik. Aku cuma gak mau kamu tertipu sama Imam. Apa kamu bahagia hidup dengan kepalsuan? Kamu mau jadi istri dia, tapi hati dia cuma buat aku? Tanya Yasmin. Ia kembali membuka ponselnya, kemudian yang menunjukkan sebuah foto mesra. Bahkan saat itu Yasmin hanya mengenakan bikini. Sedangkan Imam topless karena sebenarnya mereka sedang di pantai bersama teman yang lain. Akan tetapi Yasmin mengambil Angel seolah mereka sedang berduaan di sebuah rumah. Kalau kamu masih gak percaya, aku bisa tunjukkan bukti yang lebih dari ini, ucap Yasmin sambil menunjukkan foto mesranya bersama Imam. Tangan Anissa gemetar kalau melihat foto close up Yasmin dan Imam. Rasanya ia ingin menampar Imam karena telah mempermainkannya. Ia yang sedang bimbang itu begitu mudah terprovokasi oleh Yasmin. Tapi kalau kamu rela dinikahi tanpa cinta sih silakan aja. Asal jangan nyesel kalau pas sudah nikah nanti dia masih ngejar aku. Jangan salahkan aku juga karena aku udah ingetin kamu, ucap Yasmin. Anissa sudah tidak sanggup mendengarkan ucapan Yasmin lagi. Ia pun langsung masuk meninggalkan wanita itu. Yasmin menyeringai penuh kemenangan. Ia yakin Anissa pasti percaya padanya. Saat sudah duduk di kursi kerjanya, Anissa terlihat melamun. Apa benar dia hanya mempermainkanku? Tapi apa yang dikatakan wanita itu ada benarnya. Hubungan mereka sudah berlangsung lama. Mana mungkin dia bisa melupakannya begitu saja? Aku harus bagaimana ini? Sebelumnya aku memang sudah ragu. Sekarang malah ditambah ucapan wanita itu. Anissa sangat bimbang menghadapi situasi seperti itu.
Padahal hari ini ia berniat untuk datang ke makam mamahnya. Setelah itu ia akan menemui adiknya. Namun sayang, kedatangan Yasmin membuat Anissa menundanya. Lebih baik aku tidak memberitahu Fatih dulu. Mungkin saja rencana pernikahannya bisa batal, gumam Anissa. Ia berpikir untuk membatalkan pernikahannya jika Imam terbukti belum move on dari Yasmin. Sore hari Yusuf datang lebih awal. Ia sengaja ingin mengantar Anissa pulang. Anissa sendiri belum mengatakan dirinya akan menikah. Ia malu jika tiba-tiba mengatakan hal itu, apalagi saat ini dirinya masih bimbang. Udah selesai kerjanya? Tanya Yusuf. Baru aja beres, Mas, jawab Anissa. Ya udah, kalau begitu biar aku antar pulang ya, ajak pria itu. Gak usah, Mas, aku bisa pulang sendiri kok. Masih sore ini, jawab Anissa. Ia ingat ucapan Imam, sehingga Anissa berusaha menjaga perasaan pria itu. Udahlah, mumpung aku lagi sempet. Kalau sibuk lagi kayak kemarin-kemarin kan gak akan mungkin bisa nganterin kamu, ujar Yusuf. Ia sedikit memaksa Anissa. Anissa terdiam untuk beberapa saat. Buat apa juga aku jaga perasaan dia ya? Dia aja mainin perasaan aku, gumam Anissa dalam hati. Ya udah deh, ayo, sahut Anissa. Kemudian mereka keluar dari ruangan kantor tersebut. Saat keluar dari kafe, Anissa berpapasan dengan Imam. Pria yang awalnya bersemangat itu langsung kaku saat melihat Yusuf sedang membukakan pintu untuk Anissa. Ayo pulang, ajak Imam. Anissa akan pulang dengan saya, timpal Yusuf. Kami satu rumah, jadi Anda tidak perlu repot mengantarkan Anissa, ucap Imam yakin. Tapi Anissa sudah setuju untuk pulang dengan saya, ya kan Nis? Tanya Yusuf pada gadis itu. Iya, ayo mas, sahut Anissa. Ia pun langsung berlalu meninggalkan Imam. Hati Imam terasa sesak saat melihat sikap gadis itu. Ia pun langsung mengejarnya. Pria itu pun protes. Nis, gak bisa begitu dong. Aku jauh-jauh datang ke sini buat jemput kamu. Masa kamu malah mau pulang sama dia? Anda jangan memaksa ya. Biarkan Anissa mengambil keputusan sendiri, tegur Yusuf. Kamu jangan ikut campur. Saya datang ke sini hanya ingin menjemput calon istri saya, skak Imam. Ia bahkan mengangkat tangan Anissa dan menunjukkan cincin yang melingkar di jarinya itu. Yusuf langsung terkesiap. Calon istri? Tanya Yusuf gugup. Iya, lusa kami akan segera menikah, jawab Imam yakin. Anissa terperanjat. Ia langsung menoleh ke arah Imam. Gadis itu tak menyangka bahwa akan dinikahi lusa. Apa benar itu, Nis? Tanya Yusuf. Ia sangat terpukul mendengarnya. Anissa bingung hendak menjawab apa. Tentu saja benar. Kami sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA. Jadi saya harap Anda tidak mengganggu calon istri saya lagi, ucap Imam tegas. Kemudian ia langsung menggandeng Anissa dan menariknya ke mobilnya. Imam membukakan pintu dan meminta Anissa masuk. Setelah itu ia pun masuk ke mobil. Kemudian meninggalkan Yusuf yang tercenung begitu saja. Kenapa bisa sangat mendadak? Sejak kapan mereka memiliki hubungan? Gumam Yusuf. Kakinya lemas membayangkan Anissa akan dinikahi oleh pria itu. Kamu kenapa sih, Nis? Aku kan udah minta buat kamu jauhin dia. Kenapa tadi kamu malah lebih milih pulang sama dia? Tegur Imam. Ia sangat kesal jika mengingat bagaimana tadi Anissa mengabaikannya. Anissa diam. Ia sedang kalut memikirkan pernikahannya serta ucapan Yasmin tadi. Kenapa diam? Kamu sengaja mau nguji aku ya, Nis? Tanya Imam lagi. Anissa yang diam pun menoleh ke arah Imam. Apanya yang perlu diuji, Pak? Sindirnya. Entahlah, aneh aja. Udah jelas calon suaminya jemput, tapi malah sengaja mau pulang sama cowok lain. Perasaan tadi pagi kita gak punya masalah. Kamu marah sama aku? Marah kenapa? Saya gak marah, Pak. Saya cuma heran. Kenapa Bapak harus menjadi saya pelarian? Apa tidak ada wanita lain yang bisa Bapak mainkan hatinya? Tanya Anissa. Hah? Maksudnya apa sih? Kamu gak usah ngaco, Dennis. Siapa yang bilang kamu pelarian? Imam sangat heran melihat sikap Anissa yang marah-marah tidak jelas. Mantan tunangan Bapak, Yasmin, skak Anissa. Imam mendadak berhenti.
Ia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Yasmin menemui calon istrinya itu. Dia nemuin kamu? Iya, kenapa? Kok kayaknya kaget banget? Jelas aja aku kaget. Aku yakin dia pasti mau merusak hubungan kita. Jangan bilang kalau kamu percaya apa yang dia ucapkan, pinta Imam. Mungkin dulu Imam pernah mengucapkan kata manis. Mungkin juga dulu Yasmin wanita satu-satunya yang Imam cintai. Namun kini keadaan sudah berbeda, sehingga Imam tidak merasa memiliki sesuatu yang perlu disembunyikan dari Anissa. Saya emang gak percaya sama omongannya, tapi saya percaya sama omongan Bapak. Bapak bilang cuma cinta sama dia, dan cuma mau dia yang jadi ibu dari anak-anak Bapak, skak Anissa. Imam berusaha mengingat-ingat apa yang pernah ia katakan pada mantan tunangannya itu. Bahkan hubungan kalian sudah sangat dekat. Kalian sempat bermalam di sebuah villa. Entah apa yang sudah kalian lakukan, luncat Anissa. Bisa dikatakan dia sedang cemburu. Hah? Villa? Imam tak merasa pernah bermalam dengan mantan tunangannya itu. Sudahlah Pak, mungkin rencana pernikahan ini perlu dipikirkan lagi. Saya nggak mau cuma jadi pelarian. Bisa-bisa setelah menikah nanti Bapak balik lagi sama wanita itu, ucap Anissa kesal. Gak bisa gitu dong, Nis. Aku sangat yakin ingin menikah denganmu. Kamu gak perlu khawatir. Aku gak akan mungkin pernah kembali ke dia lagi. Imam sangat frustasi mendengar ucapan calon istrinya itu. Aku gak tahu apa yang dia katakan sama kamu. Tapi kamu harus sadar kalau dia itu hanya sedang berusaha merusak hubungan kita. Oke, mungkin apa yang kamu dengar itu memang pernah aku katakan. Tapi kan itu dulu. Wajar jika aku mengatakan kalimat seperti itu, karena memang dulu aku mencintainya. Tapi sekarang semua sudah berubah. Usiaku juga tidak muda lagi. Jadi wajar jika aku punya masa lalu, Nis, jelas Imam. Ia sangat bingung harus menjelaskan seperti apa lagi. Kemudian Imam melanjutkan ucapannya. Jujur, jika dikatakan menyesal, jelas aku menyesal. Menyia-nyiakan waktuku hanya untuk sesuatu yang tidak berharga. Seandainya bisa mengulur waktu, pasti aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Aku harap kamu bisa berpikir lebih bijak lagi. Sekarang kamu pikir, setelah melihat dia tidur dengan pria lain, apa menurutmu aku masih sudi untuk kembali padanya? Aku tak sebodoh itu, Nis. Sudah jelas ada wanita yang tulus mencintaiku. Untuk apa aku mengharapkan yang lain lagi? Bagiku, rumah tangga itu masa depan. Tidak bisa dipermainkan. Jadi salah besar jika kamu beranggapan seperti itu, skak Imam. Mata Anissa berkaca-kaca. Ia sangat bingung dengan perasaannya sendiri. Ia pun berkata, aku cemburu, Pak, lirihnya.